Halo, teman-teman semua. Kalau Anda mendengar pemerintah bilang, ekonomi Indonesia kuat, tumbuh 5,12%. Pasti di hati kecil Anda muncul pertanyaan, kenapa data itu rasanya nggak sinkron dengan realitas? Angka massal 108.000 karyawan sudah terjadi. Pengangguran anak muda pecah rekor. Jadi, kita ini sedang dibohongi secara kebetulan, atau memang ada skenario besar yang sedang disiapkan. Video ini akan mengungkap 5 sinyal darurat yang menuju resesi 2026, yang sayangnya dirancang sebagai mekanisme transfer kekayaan terbesar dalam sejarah. Kita kupas tuntas, dan yang paling penting, saya kasih 2 strategi biar Anda nggak jadi korban. Langsung saja sinyal darurat. Yang pertama, sinyal pertama, pertumbuhan ekonomi yang palsu. Angka PDB 5,12% itu kelihatannya hebat. Tapi kalau kita bedah isinya, itu artifisial. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan investasi mesin dan lonjakan ekspor, yang bukan karena permintaan pasar kuat, tapi karena pengusaha panik buru-buru kirim barang ke Amerika sebelum tarif impor baru berlaku. Napas ekonomi real kita, yaitu konsumsi rumah tangga, cuma tumbuh lesu di bawah 5%. Sektor padat karya, seperti tekstil itu, dibantai habis-habisan. Artinya apa? Pekerja biasa itu sudah kehilangan daya belinya. Data resmi itu hanya mengukur pertumbuhan mesin, bukan pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Sinyal kedua, tindakan darurat untuk negara yang katanya sehat. Kalau ekonomi sehat, dokter biasanya bilang, Bapak nggak perlu obat. Tapi lihat, pemerintah malah panik. BI menggelontorkan Rp 20 triliun ke Bank BUMN, memangkas suku bunga acuan secara agresif, dan mengaktifkan skema kontroversial burden sharing. Kenapa orang sehat dikasih obat kejut jantung? Ini berbahaya. Berisiko memicu inflasi tak terkendali. Kalau memang ekonomi kita baik-baik saja, tindakan ini hanya masuk akal. Kalau sebenarnya ada krisis besar yang sedang mereka coba sembunyikan. Sinyal ketiga, trik matematika ala 1 sultan plus 9 gembel sama dengan rakyat sejahtera. Pemerintah membanggakan indeks keyakinan konsumen IKK yang optimis. Tapi ini kamuflase statistik. Kalau kita pisah masyarakat kelas bawah dengan pengeluaran terendah, mereka sudah sangat pesimis, terutama soal lapangan kerja. Indeksnya bencana. Angka rata-rata ini tertolong karena kelompok super kaya itu optimisnya berlebihan, karena mereka memang tidak terpengaruh PHK atau daya beli. Jadi, optimisme elit ini menutupi keputusasaan rakyat jelata. Inilah trik matematika ajaib di balik data-data yang optimis itu. Sinyal keempat, menyontek jurus bohong dari Amerika. Kita lihat di AS, Biro Statistik Tenaga Kerja mereka merevisi data lapangan kerja yang ternyata jauh lebih sedikit dari yang dilaporkan setahun terakhir. Ini pola yang ditiru. Umumkan data bagus sekarang. Kelola persepsi publik. Revisi data ke bawahnya nanti setelah perhatian orang sudah bubar. Jadi, hati-hati dengan data yang Anda dengar hari ini. Kemungkinan besar datanya akan direvisi. Tapi saat itu terjadi, kerugian sudah ditanggung masyarakat. Sinyal kelima, yang paling terasa secara fisik. Mall jadi museum. Sinyal runtuhnya permintaan konsumen ini jelas sekali. Anda pergi ke mall, banyak yang lihat-lihat, tapi nggak ada yang beli. Penjualan kendaraan anjlok, kredit melambat, dan yang paling parah, penerimaan pajak PPN dan PPNBM anjlok hampir 20% di semester pertama ke 2025. Ini bukti bahwa kita benar-benar sudah tidak punya uang untuk belanja barang non-esensial. Ini memicu lingkaran setan. Daya beli runtuh, pabrik PHK, daya beli makin hancur. Nah, teman-teman, kalau semua sinyal ini muncul, ini artinya resesi yang membayangi bukan bencana alam, melainkan sebuah mekanisme yang dirancang untuk transfer kekayaan terbesar. Indonesia adalah salah satu negara dengan ketimpangan terburuk di dunia. 4 miliarder terkaya punya kekayaan setara 100 juta penduduk termiskin.
Resesi ini adalah musim panen bagi Mas waspada, yaitu elit yang siap dengan skenario 2 babak. Babak pertama, jauh sebelum krisis. Mereka diam-diam memindahkan uang dari aset berisiko seperti saham dan kripto ke aset aman seperti uang tunai dan emas untuk menumpuk peluru. Babak kedua, saat krisis tiba, Mas panikan, yaitu kita yang kena PHK atau bisnis bangkrut, terpaksa menjual aset berharga seperti rumah, tanah, atau saham dengan harga obral hanya untuk bertahan hidup. Mas waspada kemudian menggunakan peluru tunainya untuk membeli aset-aset obral itu dengan harga diskon 70% atau 80%. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa selamat? Kita tidak bisa meniru skala elit, tapi kita bisa meniru prinsip dasarnya. Inilah 2 strategi yang wajib Anda lakukan. Strategi pertama, bangun benteng pertahanan. Tujuan utamanya cuma satu. Jangan sampai Anda menjadi penjual terpaksa saat krisis. Pertama, bangun dana darurat, bukan 3 bulan, tapi 6 sampai 12 bulan. Biaya hidup esensial. Kedua, lenyapkan semua utang konsumtif berbunga tinggi, seperti kartu kredit dan pinjol. Ketiga, amankan pekerjaan utama Anda dan mulai cari sumber pendapatan sampingan. Keempat, pertimbangkan alokasi kecil ke aset defensif, seperti emas fisik. Benteng ini adalah perisai Anda, agar Anda tidak bangkrut. Strategi kedua, siapkan jaring di tengah badai. Ini hanya boleh dilakukan kalau benteng Anda sudah kokoh. Siapkan dana oportunistik di luar dana darurat. Saat resesi tiba dan pasar panik, Anda harus fokus membeli aset berkualitas tinggi, seperti saham blue chip yang tahan banting, tapi dengan harga obral. Hindari aset spekulatif. Gunakan metode cicil bertahap atau dollar cost averaging selama pasar terus turun. Jadi, saat orang lain panik menjual, Anda justru tenang dan siap memanen aset murah. Teman-teman, sinyalnya sudah jelas. Ini adalah permainan zero sum. Kekayaan akan berpindah dari Mas panikan yang tidak siap ke Mas waspada yang telah bersiap. Pilihan ada di tangan Anda. Mulai siapkan benteng Anda hari ini juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.